Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pelajaran matematika. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas materi bab baru ya, peluang. Kaidah pencacahan. Nah, di sini kaidah pencacahan itu sebenarnya ada banyak ya. Ada aturannya dengan yang pertama diagram panah, kemudian diagram kartesius, pasangan berurut, dan yang keempat dengan aturan pengisian tempat. Nah, akan kita bahas aturan pengisian tempat. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang terdiri atas 4 angka dengan syarat yang pertama, dalam 4 angka yang akan disusun tidak boleh ada yang sama. Nah, maksud soalnya adalah angka ini akan disusun menjadi angka-angka yang terdiri dari 4. Ya. Nah, ini kita misalkan kalau tidak pakai aturan perkalian atau aturan pengisian tempat ya. Misalkan kita susun angkanya 1, 2, 3, 4 ya. Ini kan terdiri dari 4 angka. Kemudian tidak boleh berulang. Kemudian angka yang berikutnya 1, 2, 3, 5. Yang berikutnya 1, 2, 3, 6 karena 4 dan 5 udah kepake. Kemudian yang berikutnya 2, 1 ya. Dan yang lainnya. Kalau begini kan memakan waktu lama. Kita pakai aturan pengisian tempat. Jawabnya kita sediakan 6 kotak. Di sini udah Ibu isi 6 ya. 6 ini dari mana? Dari angka yang ini. Jumlahnya kan ada 6. Kita simpan di sini. Misalkan angka 1 sudah dipakai. Tinggal berapa angka yang belum dipakai? 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 ya. Tulis 5 jumlahnya. Kemudian misalkan angka 2 udah dipakai, sisanya adalah 4 angka. Dan yang terakhir, untuk kotak yang terakhir, misalkan angka 3 sudah dipakai, sisanya 3. Nah, dari angka-angka ini kita kalikan. Menjadi hasilnya 360. Kemudian untuk soal yang kedua, angka boleh berulang dalam penyusunannya. Nah, untuk boleh kotak boleh garis ya yang kita sediakan. Nah, ini Ibu jawab dengan garis. Untuk garis yang pertama, kemungkinan semuanya ya, berarti ada 6. Kita tulis. Nah, seperti yang tadi, kalau tadi kan tidak boleh berulang ya. Kalau di sini boleh berulang. Jadi misalnya angka 1 sudah dipakai. Di kotak yang pertama boleh juga angka 1 lagi. Jadi kita tulis 6. Dan yang berikutnya juga sama, 6. Kemungkinannya karena boleh berulang, dan yang terakhir juga 6. Ini kita kalikan. Kalikan. Hasilnya adalah 1296. Jadi ada 1296 nomor kalau kita susun ya. Di sini paham nggak yang berulang? Yang berulang itu contohnya misalkan kita susun ya secara manual ya dari 4 angka. Nih. Misalkan yang pertama itu 1, 1, 1, 1. Kemudian yang kedua 2, 2, 2, 2. Atau yang ketiga gini ya. Angka yang ketiga misalkan 2. Karena 1 di sini udah dipakai, boleh juga di sini dipakai lagi 1. Boleh lagi 1. Boleh lagi 1. Ini kan beda kan nomornya. Nah, maksudnya itu ya. Jadi jumlahnya, nomornya yang bisa kita buat itu ada 1296 nomor. Misalkan nomor peserta atau apa ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ke soal nomor 2. Berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 orang siswa? Kita buat
garis 3 yang menandakan tempatnya ya. Untuk yang pertama untuk posisi ketua, yang kedua untuk sekretaris, dan yang ketiga adalah untuk bendahara. Ada 8 siswa. Ketua berarti kalau kita kasihnya dengan simbol misalkan 8 orang itu dengan A, B, C, D, E, F, G, H ya. 8 kan ini. Nah, untuk posisi pertama bisa kemungkinannya adalah si A, si B, si C, D sampai dengan si H. Ini ada 8, berarti 8 kita tulis di sini. Kemudian jika seandainya si A sudah terpilih, berarti sisanya adalah B sampai dengan H. Ada 7 orang. Nah, kemudian untuk posisi bendahara, misalkan si B ini udah sekretaris ya. Tadi kan si A misalkan ketua, B-nya sudah sekretaris. Sisanya adalah ya 6 orang. Ini kita kalikan. 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336. Ini hasilnya ya. Jadi ada 336 kemungkinan. Kemudian untuk yang berikutnya, nomor 3, bilangan yang terdiri dari 3 angka disusun dari angka-angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Banyaknya bilangan dengan angka-angka berlainan yang lebih kecil dari 400. Yang lebih kecil dari 400, logikanya susunan yang kita bikin angkanya bisa 399 ya, logikanya. Nah, ini 3 angka kita buat di sini, berarti 3 angka. Tadi kurang dari 400 soalnya ya. Kita save di sini. Angkanya di sini 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Yang kemungkinan kurang dari 400 adalah 2 ya. 200 sekian boleh kan angkanya? Atau 300 sekian boleh. Nah, sekarang 500 sekian. 500 berarti kalau angka 5 di depan sini nggak boleh ya. Lebih dari 5. Lebih dari 4. Begitu juga dengan 6, 7, dan 9. Berarti kemungkinan untuk posisi pertama adalah 2 dan 3 ya. Ada 2 angka saja yang bisa menempati. Nah, di sini misalkan karena tidak boleh berulang, misalkan angka 2 sudah kita pakai, sisanya angka berapa? 3, 5, 6, 7, dan 9. Ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tulis 5. Nah, misalkan lagi angka 3 sudah kita pakai, sisanya adalah 4 angka. Kita kalikan. 2 kali 5 kali 4 hasilnya adalah 40. Jadi ada 40 cara atau 40 nomor-nomor yang bisa kita buat ya. Paham ya? Nah, untuk berikutnya adalah faktorial. Faktorial ini rumusnya n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 sampai dengan 3 kali 2 kali 1. Contohnya 4 faktorial adalah 4 kali dengan 3 kali dengan 2 kali dengan 1 sama dengan 24. Nah, ini 4 faktorial itu perkaliannya mundur ya angka-angkanya. Nah, maksudnya itu gitu ya. Sekarang nomor 2. Hitunglah 10 faktorial dikali 3 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 4 4 faktorial dikali 4, maaf ya ini salah ya, 8 maksudnya. 8 faktorial dikali 4 faktorial.
Kita hitung 10 dikali 9 dikali. Nah, karena di sini di bawah itu 8 faktorial. Bisa kita tulis sampai 8 faktorial. Harusnya kan dikali 8 kali 7 sampai dengan kali 1 ya. 10 faktorial itu. Kita sederhanakan karena di bawah ada 8 faktorial. Dikali di situ 3 faktorial yang ini ya. Dibagi nih. Karena di atas ada 8 faktorial, di bawah juga 8 faktorial. Di sini 3 faktorial, ini 4 faktorial, kita urai. 4 dikali, harusnya kan kayak gini ya. Kayak nomor 1 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, karena di atas ada temennya 3 faktorial, kita tulis 3 faktorial. Kenapa? Sama aja dengan yang atas. Karena kalau yang atas kan ini turun ya. Nah, kenapa ini itu sama dengan yang 4 faktorial yang atas? Logikanya 4 ini kan dipisah. Kemudian yang ini 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 3 faktorial. Makanya bisa kita tulis 4 dikali 3 faktorial. Nah, kita hitung dari sini. Sederhanakan, yang sama 8 faktorial bisa kita bagi 8 faktorial, hasilnya kan 1. Kemudian ada lagi yang sama, ini ya. 3 faktorial dibagi 3 faktorial, hasilnya 1 juga. Sisanya 10 kali 9, karena ini tadi 1, kalau dikalikan ini kan sama tetap. Dibagi dengan 4 sisanya. 10 kali 9, 90 dibagi 4. 90 bagi 4, kita sederhanakan saja. Yang atas bagi 2, 90 bagi 2, 45. Kemudian 4 bagi 2 adalah 2. Nah, ini adalah hasilnya. Ya. Atau boleh kita pakai koma. Kalau kalian menggunakan kalkulator atau dihitung boleh ya. Tapi cukup disederhanakan begini saja juga sudah benar. Nah, pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Jika tidak paham boleh bertanya kepada Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.